Teman bersantai. Bukan teman bisikin horor. Segmennya ya bisikin horor. Oh iya, ting. Channelnya teman bersantai. Iya. Kita mau intermezzo lagi teman-teman, sekedar mengingatkan karena kasus corona di Indonesia semakin banyak. Jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak ketika di keramaian. Naiknya drastis aja, nambah terus ya. Semakin hari Betul. semakin bertambah. Padahal vaksinnya sudah ada ya sekarang, cuma masih belum dijual ya. Nggak tahu nanti siapa dulu yang mau divaksin, soalnya kan belum tahu aman apa enggak ya. Kan sudah dites ya Sudah, di tes ya? Bandung. Tesnya kan berapa kali, nggak mungkin bisa sekali. Iya sih, cuma Nah, sempat yang vaksin apa itu ya? Sempat dites malah yang nyoba itu jadi positif COVID malah. oh iya itu. Dan sebenarnya kan vaksin memang virus yang dilemahkan, cuma tergantung antibodi badannya bisa kuat atau Kuat apa enggak. Oke, sekarang kita back to topik. Aku dulu ya nih ya. Ya. Aku mau cerita. Aku mau mendengarkan. Oh iya. Jadi gini teman-teman, istriku itu dulu kan tinggalnya di luar kota nih. Nah, rumahnya itu masih ada pedesaannya. Main nanti. Enak sih, dingin katanya. Pagi ya, pagi Kalau lah ya, jalan-jalan. apalagi kalau hujan dingin Mungkin masih ada sawah-sawahan. masih. Enak itu. Jadi masih agak jauh dari perkotaan sih. Kayak mungkin kalau di sini Ungaran mungkin ya. Gitu enggak? Kayak Purwodadi Oh, gitu. jadi ya. Oh, jadi lah Batak. Hah? Jadi tak. Jadi kok. Nah, dia itu kan rumahnya masih agak jauh dari perkotaan. Nah, di depan rumahnya itu udah ada kayak satu rumah gede yang sedang dikontrak Indomaret. Nah, sampingnya itu banyak pohon pisang em. Nah, pohon pisang. Nah, itu dia. Dia waktu itu kan duduk di depan rumah sama adiknya tiduran. Nah, kan waktu itu adiknya masih kecil, masih SD, istriku masih SMP kalau nggak salah. Kira-kira tahun berapa? Itu mungkin tahun 2000-an ya. Oh, 2000 ya. Tapi maksudnya 2000 awal. 2000 Awal, ya. Mungkin 2005 2006 ya. Soalnya istriku sendiri kan pada 96. Aku kayak pedofil. Enggak. Alah. Enggak salah maksudnya. Sakit hatiku. Nah, waktu dia nemenin adiknya di depan rumah, adiknya itu tiba-tiba dari tidurnya menghadap depan, menghadap ke dia sekarang. Diem sama narik-narik baju. Nah, sama istri tiduran berarti ya? Ditanyain sama istriku, kenapa? Diem. Terus mulai mau nangis. Loh kenapa? Cik, di depan Cik. Nah, dilihat sama istriku, oh ternyata ada Candyman di sana. Candyman. Kalau Candyman jadi ingat film juga. Pernah lihat nggak film Candyman? Pernah, itu juga horror thriller ya? Dia ada kayak panggil Candyman terus langsung muncul ya. Di toilet biasanya. Terus lanjut pocong ya? Betul. Terus ternyata di pohon itu ada pocong. Wah, si adiknya itu langsung diem, nggak bisa gerak. Mau tinggal sama istriku tapi gimana? Terus akhirnya diem sebentar, lama-lama habis itu hilang sendiri dia. Kalau pasti kan diceritakan penggambarannya gimana ya, pocongnya? Kelihatan mukanya hitam atau apa, kain kafannya lusuh atau gimana? Cuman kayak guling putih. Nah itu dia dari pohon pisang, dia cuma ngintip sedikit dulu. Pohon sedikit dia ya? gini. Dan itu ada orang yang gini lagi. jemur guling mukanya. Enggak. Oh enggak ya? Beda em. Jadi Iya. kalau ini Beda itu lain ya? iya, katanya adiknya istriku sih, adik iparku itu pasti pocong karena Itu ada kira-kira jam muka. berapa? Malam kok, di atas jam 9 kok. Oh. Lah ngapain orang di pohon pisang Iya, yang apa jam malam-malam segitu ya? jam segitu? Kan bikin ngeri juga kan. Nah, terus aku ada cerita lagi, ini dulu di temanku ini kan tinggal di lain kota juga. Dia tuh punya satu villa. Nah, villanya ini kan gede, kamarnya banyak. Nah, dia tuh nginep di rumah itu, di villanya itu pas liburan itu rame ya, banyak orang. Nah, terus kan dia tanyain sama yang jaga, loh Bu, kok dengarin rame, apa ada yang pesen nyewa nginep? Loh enggak kok, ini lagi sepi, musim-musim ini jarang orang nginep. Loh enggak, aku tadi di dalam lihat banyak orang nih, enggak mungkin ah. Terus dia mikir, justru mungkin salah lihat. Dia kan waktu itu jalan-jalan dulu, malam pulang, mandi, mau tidur,
kok rame kayak ada orang apa pesta di ruang depan, di ruang utama. Dia ngeliat, oh beneran rame, banyak orang lagi ngobrol, minum Coca-Cola gitu kan. Nah, Coca-Cola lumayan, promosi. Ya minum soda lah intinya. Terus dia masuk kamar, telepon ke orang tuanya, loh, Mah, ini di sini ada yang nyewa, tapi kok Mbak E nggak ngomong sama kamu yang jaga. Mosok toh, coba besok tak tanya nih, kamu dari mana? Oh, aku bisa jalan, mau tidur, mau istirahat, udah capek, udah capek kan tidur. Lah, si mamanya ini telepon besok ke pegawainya, loh Mbak, katanya anak saya ada yang nyewa ya? Enggak, oh Bu, enggak ada, ini masih sepi, kalau ada yang nyewa kan saya pasti lapor, pasti izin dulu. Loh lah, katanya semalam di ruang utama tuh banyak orang. Terus pegawainya bilang, enggak Bu, enggak ada siapa-siapa. Lah, terus si anak ini juga bingung kan, ditelepon sama mamanya, loh kamu bercanda, kamu ngawur ya, bercanda, enggak ada orang nginep, sepi. Lah, terus kan dia jalan tuh pagi jogging, muterin. Lah tiba-tiba tuh di daerah samping belakang rumahnya itu kan ada kayak tanah lapang punyanya orang, itu ditutupi kain. Dia ngomong, kok ditutup kain apa? Ya, siang-siang sudah selesai jogging, mandi, kan dia makan tuh. Nah rumahnya itu kan 3 lantai terus atasnya ada kayak vilanya tuh ada kayak apa ya, ada kayak lantai keempat tapi cuman setengah, jadi bisa buat barbecue, buat pemandangan. Nah, dia lihat yang ternyata tuh kuburan baru. Jadi katanya, terus dia kan tanya ke ibu yang jaga bilang, ya kemarin ada satu rombongan keluarga besar itu kecelakaan semua. Jadi mobilnya ini kan iring-iringan. Lah, iring-iringan ini nggak ngerti ada yang ngebut atau gimana, dua mobil itu keserempet jatuh di jurang semua. Nah, terus orangnya itu meninggal semua, terus dikuburkan di samping belakang itu kan tanahnya mereka. Lah, terus setelah dengar itu dia masih mikir, maksud yang semalam orang-orang ini jangan-jangan apa rohnya dari mereka, kan tidak mungkin, mau kenal aja juga enggak. Terus habis jalan-jalan malam dia mau istirahat lagi, rame lagi yang di bawah, dilihat lagi dan bener rame itu, bener rame. Nah, ya kayak orang biasa gitu. Kayak orang biasa rame-rame gitu, tapi orang-orang yang nggak dikenal sama dia. Nah, terus dia nelpon si mbaknya tuh dari kamar, ngomong, Mbak, tuh di ruang tengah ada orang, coba dicek. Mbaknya lihat nggak ada, terus dia turun. Si mbaknya juga di tempat yang sama, sepi, nggak ada orang ternyata. Pas mbaknya sudah keluar, dia kan masih duduk di ruang tengah. Dia naik loh, lah ruangan tuh jadi rame lagi ya. Nah terus waktu dia melihat sekitar, itu tuh orangnya berubah semua, yang jadi korban kecelakaan semua. Nah, cuma yang aku heran kenapa jiwanya orang-orang yang kecelakaan ini kok malah ke rumah ini itu, gitu loh. Apa ada yang salah sama rumahnya atau apa, sampai sekarang nggak tahu. Akhirnya dia nggak pernah mau nginep di villa itu lagi. Nah, lanjut kamu ya. Di mana tuh ya kotanya? Sebenarnya masih di kota ini sih. Tapi di lokasi X ya. Oke. Berikutnya. Ini masih ceritanya masih keponakan istri saya yuk. Yang perempuan yang kecil. Ini pas waktu itu di Lawang Sewu. Jadi kan kakaknya TK ada kayak study tour atau apa. Kan otomatis diajak atau kan masih kecil. Biasanya orang tua boleh ngajak anaknya juga ya. Sama terlalu kecil kan, kebetulan saya sama istri saya kan kerja, jadi dari yang jagain. Diajak ya. Dari awal nyampe di sana kan naik angkot yuk. Naik angkot. Dari awal nyampe di parkiran itu sudah ada anak kecil yuk, yang selalu ngeliatin ponakan saya ini, terus ngikutin. Bajunya biasa atau? Biasa, kayak anak kecil biasa. Ada beberapa gitu sih, tidak cuma 1, 2, atau 3 mungkin. Ngikutin kemana pun ngikutin, kayak anak kecil biasa gitu. Tapi takut, keponakan saya kan digendong, digendong sama ibunya kan, dia takut, jadi kayak nutupin terus gitu. Terus masuk ke Lawang Sewu. Kalau tahu Lawang Sewu masuk kan ada yang tangga ke lantai 2 yang ada kaca, kayak kaca gereja yang kayak pelangi yang itu. tandanya Ya, nah, itu di dekat situ ada mbak-mbak yuk, cewek baju putih manggil-manggil. Kemarin ponakan saya itu nggak berani kan, dia takut. Tapi ya berani kok.
Terus manggil-manggil, tapi ya kan kita aku tetap tutupan. Waktu sudah selesai pulang lah, yang anak-anak 3 itu masih ya tadi kan ada anak-anak itu, tapi cuman sampai di parkiran angkot itu nggak ikutin lagi, cuman di situ udah ada. Jadi dari pertama datang sudah disambut, di dalam juga ngeliat, waktu pulang juga kayak nganter gitu ya. Padahal kalau misalnya kita lihat dunia lain atau apa, itu kalau kita kesana sendiri itu kan ada satu ruangan yang khusus majang gambar-gambar penampakan di sana. Terus, itu padahal banyak banget loh. Iya, lama saya kan juga sempat booming ya gara-gara penampakan di dunia lain itu ya. Di basement. Yang kabarnya orang yang meninggal ternyata enggak, masih hidup. Itu orangnya masih hidup, dan orangnya kerja di hotel di Yang Semarang. kayak apa ya, kayak kuntilanak itu kan penampakan. Betul. Ya itu untung ponakan saya tuh nggak diikutin sampai rumah, cuma sampai di parkiran angkot itu. Tapi kelihatannya kalau mungkin loh ya, kok perkiraanku mungkin yang yang sudah nunggu di sana kelihatannya tidak bisa keluar dari tempat itu. Mungkin ya kayak yang ada di situ yang kayak hotel Overlook hotel ya, jadi selalu di situ. Padahal kalau di hotel itu sudah banyak penampakan cincin yang sudah dipindah ya katanya. Ya tapi tetap banyak. Tetap ya. Itu kalau menurut cerita orang-orang juga di tempat air yang di atas sendiri itu juga banyak katanya. Di basement, di tempat air. Di basement kan ngeri ya, katanya ada bau-bau kayak bau amis itu ya. Ya itu kan katanya saya buat tempat menggali orang kan. Ya. Kalau zaman Jepang itu sebagian ruangan buat menggali orang Indonesia sama orang bule. Iya. Wah kalau penyiksaan itu ngeri dulu. Lihat apa ya, kayak acara horor di TV gitu ya. Mr. Koko atau apa itu? Karena ada kan yang kalau Indigo kan dia bisa melihat ke masa lalu. Kalau melihat kilas balik sedikit-sedikit kan. Kalau itu kayak film gitu, kayak film-film tuh penyiksaannya kayak bener-bener jadi bisa merasakan sampai ngeri. Kayak di film Last Mile. Jadi kalau di film Last Mile tuh ada satu cowok negro gede, dia punya dikasih karunia, dia bisa lihat orang. Kalau misalnya ada orang megang dia langsung bisa lihat masa lalunya orang ini seperti ini. Dan dia juga diberkati bisa nyembuhin bisa kayak ngobatin orang juga kayak gitu. Itu nanti aku mau bahas sih, cuma mungkin di 2 minggu atau 3 minggu lagi kali ya, setelah horror Oktober ini. Terus ada lagi cerita ya, jadi ini masih keponakan saya yang cewek itu. Jadi kan malam-malam kayaknya habis maghrib kok hampir isya kalau nggak salah. Kan pegel, aku kan pegel kan, minta pijitin istri lah di ruang tamu. Jadi kan dipijit ini, ponakan saya yang cewek itu ngeliatin yuk, terus takut, nggak berani. Kenapa tuh? Kenapa ya? Nggak tahu nih yuk. Nah jadi Mister di situ nggak berani, apa ini? Nggak berani ngeliatin, saya panggil sini dek, sini nggak mau. Sama takut nunduk gitu, jadi nggak berani ngeliatin langsung. Nanti kalau ngeliatin ke belakang saya, jadi nggak ngeliatin aku, tapi kayak ngeliatin ke belakang. Di tembok iya. Nggak tahu nih, apa? Mau tadinya nggak apa-apa ya. Ketika aku dipijit baru dia deh, terus wah ini apa nih, kan jadi pikiran. Terus mandi, terus aku mandi, terus yuk keluar yuk, tak ajak jalan-jalan kan biar. Untung mau yuk, terus ajak jalan-jalan. Pas setelah kembali sudah biasa lagi, langsung ngeliat, sempat nggak mau ngeliat sama sekali yuk. Terus dia ngomong nggak kenapa? Nggak ngomong. Mungkin kalau kata orang-orang ya, kepercayaan orang-orang lama, kalau kamu merasa badanmu kayak berat kayak gitu tuh, gitu. Mandi pakai air kasih garam. Katanya itu kan mengusir hal-hal negatif di badan kita. Ya sebenarnya kalau secara logika karena garam membuka pori-pori sih ya. Jadi membuat badan lebih rileks. Terus ada lagi nih, kalau ini yang kakaknya dari ponakan seseorang perempuan ini. Jadi jalan-jalan biasa sih, kalau nggak salah maghrib atau mendekati maghrib, sama omnya naik motor kan, terus di dekat rumah tuh ada SD. Nah terus tiba-tiba tuh kayak ketampelan. Jadi badannya lemes, nggak enak badan, panas gitu. Terus kan ada tukang pijit ya, tukang pijitnya itu bisa lihat gitu-gitu. Kan dipijit, oh ini ya kemarin sempat, ini kan besoknya atau berapa nih, sempat hampir maghrib jalan-jalan ke sana ya, dekat SD ya. Oh iya, waktu mau beli apa? Oh iya, jadi ada yang nempeli ya, ada yang nempeli ketempelan gitu. Makanya kalau bisa sih, kalau maghrib-maghrib jangan itu ya, jangan
Jangan pergi-pergi. Jangan pergi-com. Kalau bisa jangan pergi-pergi. Oke. Ya sebenarnya percaya. Nggak percaya ya. Ini yang website sebelumnya ada fun fact. Ini ada fun fact lagi nggak? Enggak, aku belum sih, belum ada kepikiran fun fact yang aku temu di hari ini sih. Mau ada yang ceritakan lagi? Mungkin itu aja dulu ya hari ini ya. Nanti untuk episode selanjutnya baru kita tambahin yang lain. Seperti biasa teman-teman, kalau mau cerita boleh ya. Bisa kirim email ke kita di temanbersantai@gmail.com atau di Instagram @temanbersantai. Atau juga komen di bawah. Komen, kalau yang cerita pendek mungkin komen boleh ya. Boleh. Kalau yang panjang DM boleh. DM boleh, email boleh. Sama kalau misalnya teman-teman ada nggak suka sama video ini boleh dislike, tapi jangan lupa kasih komen juga. Ya, tapi kalau bisa jangan dislike ya. Harusnya like ya, jempol ke atas. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe, Nyalakan lonceng. nyalakan lonceng.